Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami ingin menjadi cahaya Kristus, memancarkan kebenaran Allah di tengah-tengah dunia yang fana ini, yang penuh dosa. Karena dunia membutuhkan juru selamat, membutuhkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Bila melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, Allah Roh Kudus berbicara kepada kami, supaya kami boleh menjadi terang di dalam dunia ini, dan boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang membutuhkan. Terima kasih, kami serahkan waktu pembacaan, pengerenungan, dan pengurahan firman ke dalam tangan kuasa Tuhan. Allah Roh Kudus berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan juga tolong hamba-Mu yang akan menguraikannya. Tuhan juga urapi dengan hikmat dan kuasa, dapat menguraikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar, boleh menjadi berkat. Kami menyerahkan waktu pembacaan, perenungan, pengurahan firman ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi saluran berkat. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Kejadian, pasal yang ke-12, ayat 1 hingga ayat ke-9. Kita membuka kitab Kejadian, pasal 12, ayat 1 hingga ayat ke-9. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, dan seterusnya. Firman Tuhan berkata demikian, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka dirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan kepada kita, Abraham itu lahir di Ur Kasdim, ayahnya bernama Tera dan istrinya bernama Sarah. Namanya yang mula-mula adalah Abram, berasal dari kata Ur itu Abraham, atau kata Ibrani Abram, ya, yang berarti Bapak yang agung. Abram dikenal sebagai bapak yang beriman karena dia memberikan teladan kepada generasi berikutnya dalam hal iman. Ya, jadi Bapak Abraham itu disebut sebagai bapak yang agung, bapak yang beriman. Nah, pada usia
75 tahun Abram mendapat panggilan Tuhan. Jadi Allah memanggil Abram untuk pergi dari Ur Kasdim ke negeri yang akan ditunjukkan Allah kepadanya. Nah, Bapak Ibu, meninggalkan Ur Kasdim berarti meninggalkan tempat kelahirannya, meninggalkan keluarga dan sanak saudaranya, atau merantau ke negeri orang lain, meninggalkan zona kenyamanan. Mungkin dia di Ur Kasdim, dia sudah hidup nyaman bersama dengan keluarga, tetapi sekarang dia sudah dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim, meninggalkan keluarga dan sanak saudaranya. Panggilan Tuhan atas Abram dapat menjadi contoh panggilan Tuhan atas kehidupan orang percaya. Sebagaimana Tuhan berjanji untuk memberkati Abraham, Dia juga akan memberkati kita. Tujuan Tuhan memberkati kita adalah supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Surat 2 Korintus pasal 9 ayat 8 mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah, ini Paulus juga mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Allah itu sanggup melimpahkan, ya. Allah sudah melimpahkan segala kasih karunia, kemurahan, belas kasihan, ya, keselamatan Tuhan sudah berikan kepada kita supaya hidup kita berkecukupan, ya. Hidup berkecukupan di dalam segala hal dan malah berkelebihan, Bapak Ibu, ya, lebih. Dan kita bisa melakukan berbagai kebajikan, kebaikan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada waktu Allah memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, bagaimana respon, sikap Abraham terhadap panggilan Tuhan itu? Yang pertama kita melihat Abraham taat kepada Tuhan. Ia taat kepada Tuhan. Ayat 4 mengatakan, ayat 4 berkata, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kehidupan Abraham ini, bisa saja Abraham tidak mau meresponi panggilan Tuhan untuk pergi dari Ur Kasdim, atau tidak mau taat akan panggilan Tuhan. Mengapa? Alasannya adalah pertama, karena ia sudah mempunyai hidup nyaman bersama keluarganya. Alasan kedua, ia belum tahu tempat di mana ia tinggal seperti yang Allah katakan. Ya, dia belum tahu tempat di mana ia tinggal seperti yang Allah katakan, Allah janjikan kepadanya. Ketiga, alasan ketiga, tanah yang akan diberikan Tuhan kepadanya sudah ada orangnya. Bahkan mereka punya keyakinan yang berbeda dengan Abraham. Nah, namun disinilah kita melihatnya bahwa Abraham tetap yakin akan janji Tuhan tersebut. Firman Tuhan mengatakan, lalu pergilah Abram. Lalu pergilah Abram. Nah, Abraham taat kepada Tuhan. Abraham pergi dari Ur Kasdim. Dia mendengar dan melakukan perintah Tuhan dengan meninggalkan keluarganya demi meyakini akan janji Tuhan dalam hidupnya. Di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 8 berkata, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abram dan keluarganya menuju tanah perjanjian, menuju tanah Kanaan.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia dan hidup memuliakan namanya, kita harus belajar taat atas panggilan Tuhan ini. Karena ketaatan di dalamnya ada kerelaan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan sudah memanggil kita untuk melayani Dia, maka kita harus rela, ya, menyerahkan diri kita untuk melayani Tuhan. Di gereja kita membutuhkan banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan, baik WL, singer, ya, pemain musik. Kita bisa melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersama-sama menerima panggilan Tuhan ini dengan taat seperti Abraham. Dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kita juga demikian di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, sikap Abraham terhadap panggilan Tuhan, ia berjalan bersama Tuhan. Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Dia meninggalkan kehidupannya yang nyaman bersama dengan keluarganya. Ia meninggalkan kepercayaannya yang lama, yang dianut oleh leluhurnya. Di Ur Kasdim, leluhurnya, nenek moyangnya menyembah Allah lain, dewa-dewa, ya, menyembah berhala. Tetapi Abraham tidak. Ketika dipanggil untuk meninggalkan Ur Kasdim, dia meninggalkan kepercayaan yang lama, keyakinan yang lama. Dia memulai lembaran hidup yang baru bersama Tuhan. Abraham memilih mengikuti firman Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Menjalani kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memanggil Abraham tidak hanya terdiri atas berbagai janji, berkat, tetapi juga terdiri atas tugas dan kewajiban. Tuhan menghendaki Abraham berjalan menurut jalan-jalan Tuhan. Ya, jadi Tuhan rindu, ya, Tuhan mau, Tuhan menghendaki Abraham berjalan menurut jalan-jalan Tuhan, supaya Abraham memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan, menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi ketika Abraham meninggalkan Ur Kasdim, perjalanan kehidupannya tidak menetap, Bapak Ibu. Kalau kita baca kitab Kejadian ini, Abraham selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dikatakan Abraham keluar dari Ur Kasdim dan pindah ke Sikem, lalu ke Betel, dan pindah lagi ke tanah Negeb. Kemudian pindah ke Mesir, dan dia menatap di Mamre. Jadi Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita melihat kehidupan Abraham yang berpindah-pindah tempat tinggal, ia selalu berjalan bersama Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu selama hidup ini sudah berapa kali pindah tempat tinggal. Ya, kalau Pak Yudinus mungkin sering ya, dari Nias pindah Papua, Bandung, Jakarta, mana banyak ya. Kalau saya pindah mungkin sudah 7 kali ya, 7 kali pindah tempat tinggal. Dari Sanggau, Pontianak, Bandung, Jakarta, Tegal, Makassar, Tangerang, ya, kembali Jakarta. Ya, ke Meliau juga ya, pernah ke Meliau. Sanggau, Pontianak, Meliau, Bandung, Jakarta, Tegal, Makassar, ke Tangerang. Ya, mungkin ada 8 kali tempat tinggal ya. Nah, itu perjalanan kehidupan kita ya. Berpindah-pindah
tempat tinggal, ya. Tapi walaupun berpindah tempat tinggal, Abraham selalu berjalan bersama Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup bersama dengan Tuhan, ya. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan memimpin langkah hidup kita. Jadi kita tidak perlu khawatir dan takut menjalani hidup ini, ya. Tuhan bersama dengan kita, Tuhan menyertai kita. Karena langkah hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan. Langkah hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Saya sudah menjalani 8 tempat tinggal, ya, tempat tinggal yang berbeda. Tapi saya melihat pimpinan Tuhan luar biasa. Tuhan memimpin langkah hidup kita, ya. Jadi kita tidak perlu khawatir, takut menjalani kehidupan ini. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita, Mazmur 37 ayat 23 dan 24 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Di sini firman Tuhan itu jelas memberitahukan kepada kita bahwa Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara saya hidup berkenan kepada Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menuntun langkah-langkah kehidupan kita di dalam dunia ini. Amin. Tuhan akan memimpin, menuntun langkah hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berjalan bersama Tuhan itu artinya melangkah dalam iman dan persatuan dengan Tuhan selama hidup kita. Jadi kita melangkah dengan iman, ya. Tetap menaruh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Tuhan, dan hidup bersatu dengan Tuhan. Dan yang terpenting, kita akan berjalan ke arah yang benar, dengan selalu berfokus kepada Tuhan dan mengikuti pimpinannya. Berjalan ke arah yang benar, ya. Fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita terus mengikuti pimpinan Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana sikap Abraham terhadap panggilan Tuhan? Yang ketiga, ia selalu ingat Tuhan. Ia selalu ingat Tuhan. Abraham dimanapun ia berada dan bertempat tinggal, ia selalu ingat Tuhan. Abraham menyembah Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8 berkata, lalu Abraham mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi Abraham menyembah Tuhan dan berseru memanggil nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Apa artinya mendirikan mezbah bagi Tuhan? Artinya ia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Itu mendirikan mezbah, ya. Jadi Abraham dikatakan mendirikan di situ ayat 8, ya, mezbah bagi Tuhan. Jadi mendirikan mezbah bagi nama Tuhan itu artinya dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dimanapun dia bertempat tinggal, dia mendirikan mezbah. Dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, dia mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mengucap syukur atas segala berkat kasih anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada hidupnya. Dia mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Dia selalu mengucap syukur. Inilah harus lakukan di kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kita. Dimanapun kita berada, bertempat tinggal, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam buat kehidupan kita. Jadi hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan di tempat ini, itu adalah kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan
kita tubuh yang sehat, memberikan nafas kehidupan, hidup kita berkecukupan, tidak kekurangan. Semua itu adalah pemeliharaan daripada Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, bisa memuji, menyembah, membesarkan nama Tuhan pada pagi hari ini. Mendirikan mezbah bagi nama Tuhan artinya dia membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ada hidup dekat dengan Tuhan, selalu berdoa, bersekutu, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Itu kita rindu ya. Hidup intim ya. Berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu kita rindu untuk senantiasa hidup intim, dekat dengan Tuhan ya. Membangun suatu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dia melayani Tuhan, mendirikan mezbah bagi nama Tuhan, artinya dia melayani Tuhan. Dia mau hidup menyenangkan hati Tuhan melalui kesaksian hidupnya. Ia bersaksi bagi Tuhan melalui sikap hidupnya, melalui cara hidupnya, tutur katanya, sehingga orang lain tertarik dengan hidupnya dan percaya kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Abraham dalam hidupnya. Dia melayani Tuhan. Sehingga melalui pelayanannya, melalui sikap hidupnya, tingkah laku, tutur kata, cara dia hidup, orang lain melihat Abraham sungguh orang yang beriman kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Melalui gaya sikap hidupnya, orang bisa melihat dia dan tertarik akan hidupnya dan bisa percaya kepada Tuhan yang dia sembah. Dia melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini harus dilakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dimanapun kita berada, bertempat tinggal, kita selalu ingat kepada Tuhan, membangun satu mezbah keluarga. Ya, kita selalu bersekutu dengan Tuhan di rumah kita masing-masing, satu keluarga. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita membangun satu persekutuan yang dekat intim dengan Tuhan melalui persekutuan doa kita keluarga, membaca firman Tuhan bersama-sama, memuji Tuhan. Kita juga bisa melayani Tuhan melalui keluarga kita, ya, melayani Tuhan, menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga mereka yang belum percaya Tuhan bisa melihat kehidupan kita, mereka bisa tertarik akan kehidupan kita, bisa percaya kepada Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu, bagaimana sikap Abraham terhadap panggilan Tuhan. Yang keempat adalah ia hidup menjadi saluran berkat. Ia hidup menjadi saluran berkat. Ayat 3b, dan olehmu semua kaum di bumi akan menjadi berkat. Dan ayat 2 berkata, Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Saya akan memberkati engkau dan kamu akan menjadi berkat bagi semua kaum di bumi, ya, menjadi, dan olehmu, ya, semua kaum di bumi akan menjadi berkat, ya. Tuhan berjanji Abraham akan menjadi, Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan memberkati dia dan membuat namanya masyhur, dan dia akan menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi berkat. Jadi semua kaum, orang, bangsa di bumi akan mendapat berkat. Tuhan mau Abraham hidup menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, Tuhan mau, ya, Tuhan rindu, Tuhan juga mau supaya kita, supaya kita anak-anak Tuhan bukan hidup untuk diri sendiri,
Ya, Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup yang dibagikan kepada orang lain. Kita telah menerima anugerah Tuhan, adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Apakah kita mau membagi hidup kita untuk orang-orang yang membutuhkan, ya, di sekitar kita? Apakah kita mau membagi hidup kita untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita? Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah mengalami kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi pertanyaan adalah apakah kita mau membagi hidup kita untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita? Apa yang dibutuhkan orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu? Mereka membutuhkan juru selamat. Mereka membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang di sekitar kita, di keluarga kita, tetangga kita, mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka membutuhkan juru selamat, membutuhkan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan mereka. Mereka membutuhkan itu, Bapak Ibu. Inilah tugas kita sebagai anak Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan Yesus Kristus kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga mereka bisa percaya kepada Yesus Kristus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi sarung berkat buat mereka. Orang-orang sekitar kita membutuhkan sahabat, ya. Mereka juga membutuhkan sahabat, membutuhkan teman. Mereka membutuhkan kasih. Kita bisa sarukan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mengasihi mereka. Mereka juga membutuhkan perhatian kita. Mereka membutuhkan penghiburan kita. Banyak yang berduka, bersedih, kehilangan. Mereka butuh penghiburan, kekuatan. Mereka membutuhkan nasihat dari kita. Mereka juga membutuhkan teguran kita. Mungkin ada yang sudah berbuat salah, jatuh dalam dosa. Kita bisa mengingatkan, menginsafkan dia, mengingatkan, menegur dengan kasih supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan, meninggalkan segala dosa. Mereka butuh teguran. Mereka juga membutuhkan apa? Teladan hidup, Bapak Ibu. Membutuhkan teladan. Bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat, menjadi teladan hidup yang baik untuk saudara-saudara seiman kita. Kita harus menjadi satu contoh, teladan, pola yang bisa diikuti oleh orang-orang di sekitar kita. Menjadi teladan hidup. Orang-orang di sekitar kita juga membutuhkan makan, Bapak Ibu. Mereka butuh makan. Situasi sekarang ini susah bekerja. Banyak orang-orang yang jatuh dalam kemiskinan. Tanpa mereka minta-minta, tapi mereka merasa bergumul, susah dapat pekerjaan. Mereka butuh makan. Bagaimana? Ya kita bersyukurlah gereja kita juga memberikan satu perhatian yang menjadi saluran berkat. Membagikan sembako untuk saudara-saudara kita yang susah, menderita, yang membutuhkan. Ya, benar-benar susah, kita juga memberikan sembako. Banyak jemaat kita juga tertarik, tergerak hatinya untuk memberikan sesuatu, makanan, beras untuk antar ke rumah jemaat yang sungguh-sungguh membutuhkan. Mereka bisa melihat, peduli, mereka membutuhkan makan, Bapak Ibu ya. Kita bisa menjadi saluran berkat. Mereka juga membutuhkan minum, Bapak Ibu. Minum. Nah ini saya memberikan satu kesaksian ya, bagaimana gereja bisa menjadi saluran berkat untuk saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Ini kejadian terjadi di Siantan ya, di Pontianak. Ada satu sekolah Kristen yang besar, di sampingnya ada gereja. Pontianak lagi musim kemarau, panjang. Tidak ada hujan, kekeringan semua. Satu masyarakat di kampung itu, dekat sekolah itu, banyak masyarakat kekurangan air minum. Mereka membutuhkan air minum. Sekolah Kristen besar, di bawahnya ada bak air.
ya baknya banyak sekali, bak air, tampung air hujan. Waktu kekeringan, kesulitan air minum, semua membeli air minum jauh sekali. Mereka tahu di sekolah Kristen, di Siantan itu ada bak air yang menampung air. Mereka minta air ke sekolah Kristen, tapi pengurusnya membagikan air minum itu kepada masyarakat di sekitar sekolahan itu. Ada gereja juga, gereja kecil. Mereka tidak kasihkan. Wah, bagaimana? Sudah kekeringan, air banyak tidak disalurkan. Tidak dibagikan air minum, mereka butuh air minum, tidak dibagikan. Air minumnya sampai busuk, Bapak Ibu. Busuk banyak jantik-jantik nyamuk. Tidak bisa digunakan lagi. Inilah hukuman Tuhan. Tidak ada hujan, airnya tidak disalurkan, tidak dibagikan, akhirnya jadi busuk. Semua tidak bisa dipakai. Nah, bagaimana gereja bisa menjadi saluran berkat untuk masyarakat di sekitarnya? Karena gara-gara air minum tidak dibagikan, gereja tidak menjadi berkat. Sekolahannya dimaki-maki sama penduduk sampai sekarang. Tidak ada mereka yang mau ke gereja itu, sekolah di tempat itu. Ini coba dia bagikan airnya jadi saluran berkat, pasti Tuhan akan curahkan hujan, ya. Curahkan hujan, air yang banyak itu disalurkan, dibagikan, hujan turun. Kita jadi saluran berkat, ya, dibagikan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Mereka butuh minum. Melalui ini, memberikan satu kita pelajaran. Masyarakat di sekitar membutuhkan minum. Musim kemarau panjang. Biarlah air itu kita bagikan saja semuanya, habis-habislah. Ya, kalau sudah habis pasti Tuhan akan mencurahkan berkat, betul enggak? Mencurahkan berkat, disalurkan dari langit ya, dari Tuhan kasihkan air, disalurkan. Kita menyalurkan kepada orang lain. Nah itu yang Tuhan inginkan, rindukan di kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mereka membutuhkan juru selamat, membutuhkan selamat, sahabat, kasih, perhatian, penghiburan, nasihat, teguran, teladan, makan, dan minum. Banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita bisa menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar yang membutuhkannya. Mari kita membagikan berkat Tuhan, karena tidak akan pernah habis orang yang membutuhkannya. Berkat Tuhan selalu dicurahkan kepada kehidupan kita. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan itu harus disalurkan. Bukan kita nikmati sendiri, tapi kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Amin. Biar firman Tuhan boleh memberkati hidup kita. Seperti Abraham menjadi berkat, kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang sehingga mereka bisa percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur kepada Tuhan jika pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat kasih anugerah melimpah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sudah memberkati kehidupan kami sudah mendapatkan kasih Kristus, anugerah keselamatan dari Kristus. Biar kami boleh menyalurkan segala kasih karunia kami kepada orang lain yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa, Tuhan teguhkan kuatkan iman kami tetap setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.